Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa dipertemukan pada pagi hari ini. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita lanjutkan tentang 10 kaidah pendidikan anak atau 10 pilar pendidikan anak. Ya, di mana tadi kita sudah sebelumnya sudah membahas tentang pilar yang ketujuh, yaitu berlaku lemah lembut. Sekarang kita masuk ke pilar ke-8, yaitu badlun nushi wat taujih, yaitu orang tua hendaknya bersungguh-sungguh, ya, mengerahkan segala upaya dan kemampuannya dalam memberikan nasihat dan arahan kepada anaknya. Orang tua jangan sampai pernah bosan. Jangan pernah bosan menasehati anaknya. Jangan sampai orang tua bosan memberikan pengarahan yang baik kepada anak-anaknya. Karena ini di antara pilar dalam pendidikan anak. Ini adalah pilar ke-8, di mana orang tua itu harus bersungguh-sungguh mengeluarkan segala upayanya dalam menasihati dan mengarahkan anak. Wa aidan min rakaizi tarbiyatil abna al-azima, juga di antara pilar pendidikan anak yang sangat penting, al-mudawamatu 'ala nushi wat taujih, yaitu orang tua memperhatikan senantiasa menasihati anaknya dan memberikan arahan kepada mereka, la siyama ila ma'alil umur, terutama pada perkara-perkara yang sangat penting, ya, dalam agama, wa makarimil akhlak, terutama dalam akhlak, perilaku dan tutur kata. Ini penting karena berapa banyak anak itu, ya, akhlak dan moralnya rusak karena orang tuanya tidak mengajari. Oleh karenanya penting seorang orang tua itu mengajari anaknya di rumah tentang akhlak. Ya, bagaimana ketika dia harus bermuamalah dengan yang lebih kecil, bagaimana ketika dia bermuamalah dengan yang lebih besar. Ya, ini harus diajari oleh orang tua di rumah. Bagaimana tutur kata yang baik kepada orang, ini adalah tanggung jawab orang tua. Bada'an bi ta'limil aqaid ad-diniyah, ya, di mana sebelumnya sang anak itu harus diajarkan dulu terlebih dahulu tentang akidah tentunya, ya, karena ini adalah perkara yang mendasar dalam pendidikan. Wa fadra'idil Islam wa arkani, dan juga kewajiban-kewajiban Islam seperti sholat, ya, puasa. Maka yang seperti ini harus diajarkan terlebih dahulu. Wa arkanihi, rukun-rukun Islam apa saja. Baru wasairil awamir syar'iyyah, baru kemudian mengajarkan tentang perintah-perintah Allah yang lain atau kewajiban-kewajiban yang lain dalam ibadah. Ya, wa kadzalika inda zajri wa tahdzir. Demikian pula ketika orang tua itu ingin memberikan, ya, nasihat atau arahan tentang, ya, larangan-larangan dalam agama, ya, larangan-larangan dalam agama, maka dimulai dari dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, yaitu syirik. Orang tua harus mengingatkan anaknya, ya, dari dosa ini, karena dosa syirik ini bisa memisahkan antara orang tua dengan anaknya besok di hari kiamat. Maka penting orang tua mengingatkan tentang dosa yang besar ini. Baru kemudian dosa-dosa yang besar lainnya seperti misalnya meninggalkan sholat, berzina, membunuh, ya, dan mencuri, dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Wasairil manahi asy-syar'iyyah, dan juga larangan-larangan yang lain di dalam Islam. Seperti misalnya berkata-kata kotor, berkata keji, berkata-kata mungkar, berdusta dan lainnya. Maka orang tua harus memberikan nasihat juga tentang ini. Fahadhil umur yajibu an yakuna lahun nasibul akbar minat tauji wan nushi. Ya, perkara-perkara seperti ini, ya, wajib, ya, perkara-perkara seperti ini,
ya, merupakan kewajiban orang tua ketika memberikan nasihat dan memberikan arahan kepada anak-anaknya. Ini penting. Ya, ini juga tanggung jawab orang tua. Orang tua tidak bisa berlepas diri. Oleh karenanya ini juga penting, orang tua itu punya bekal ilmu. Ya, orang tua punya bekal ilmu. Jangan sampai orang tua tidak tahu hal-hal yang semacam ini. Yang dia pikir bahwasanya ini kewajiban guru di sekolah. Padahal justru sebenarnya ini kewajiban orang tua. Ya, kewajiban orang tua di rumah menanamkan ya akhlak-akhlak yang baik, tutur kata yang baik, dan juga menjelaskan tentang larangan-larangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kewajiban orang tua. Wa ba'daha yaltafitu al-walidu wal walidatu ila ghairiha minal umur allati yasluhu biha hala abnaihim fid dunya. Baru setelah itu orang tua memperhatikan tentang kebaikan untuk anaknya dalam kehidupan di dunia. Baru orang tua memperhatikan makanan anak, gizi sang anak, wal malbas, kemudian memperhatikan baju, celana ya sang anak, dan juga apapun yang dia pakai maka diperhatikan. Tapi yang pertama kali adalah tentang tauhid, kemudian tentang perintah-perintah yang wajib, setelah itu perintah-perintah yang lain, kemudian ketika menasehati tentang larangan-larangan maka dimulai dari larangan yang paling besar, yang paling berbahaya, yaitu syirik, sampai ke larangan-larangan yang terkecil. Dan ini juga termasuk kewajiban orang tua. Wa minal wasayal balighah ya an-nafi'ah al-musaddadah ma dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabih an Luqman al-Hakim. Di antara nasihat yang sangat mendalam ya, yang sangat bermanfaat adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya tentang Luqman al-Hakim. Ya, hina wa'adha ibnahu, ketika dia menasihati anaknya fi surati Luqman. Ya, dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan tauhid. Kemudian setelah itu perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wa ba'daha nabbaha Allah an ihatatillah bi khalqi. Kemudian setelah itu Luqman mengingatkan anaknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau ilmu Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Wa fi dzalika isyaratun li darurati muraqabatillahi fi jami' af'ali. Sehingga kemudian sang anak itu mengetahui bahwasanya dia itu diawasi, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatannya. Sehingga sang anak itu akan hati-hati. Tsumma hassahu an iqamatis sholati allati hiya a'dhamul a'mal al-badaniyah. Kemudian baru Luqman menasihati anaknya, memotivasi untuk menjaga salatnya karena itu adalah amalan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama wasiyatahu bitanbihihi ala jumlatin min rafi'il akhlaqi wa ma'alil umur. Maka kemudian Luqman al-Hakim ya, dia menutup wasiatnya dengan mengingatkan anaknya tentang perkara-perkara akhlak ya, akhlak yang tinggi dan juga akhlak-akhlak yang rendah yang tidak boleh dilakukan oleh anaknya. Allah berfirman, lihatlah, kita lihat misalnya nasihat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihati. Ya. Lihat, Luqman dia mendudukkan anaknya di sampingnya sambil berkata, "Ya bunayya, wahai anakku tercinta." Lihat bahasa yang dipilih Luqman, "Ya bunayya." Ya. Setelah sebelumnya pilar ketujuh adalah kelemah lembutan seorang ayah itu harus dekat dengan anaknya. Nah, sekarang yang ke-8 ya, yaitu orang tua bersungguh-sungguh menasihati sang anak dan mengarahkannya. Luqman mendudukkan anaknya sambil berkata, "Wahai anakku tercinta, la tusyrik billah." Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh setiap dari kaum muslimin. Bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa dimanapun yang berada, bahwasannya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Sampai dosa ini tidak diampuni oleh Allah, mengharuskan pelakunya masuk neraka dan abadi kekal selama-lamanya kalau itu berkaitan dengan syirik besar. Kenapa syirik ini menjadi dosa yang paling besar di sisi Allah? Karena syirik ini mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah diibadahi. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Maka ketika kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah,
berarti kita telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian Allah sangat murka dengan dosa syirik ini, sehingga menjadikan syirik ini dosa yang paling besar dan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah Luqman menasihati anaknya tentang syirik, dosa yang paling berbahaya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Maka Luqman berkata kepada anaknya, ya, dan kami perintahkan, kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Dan sungguh kamu akan dikembalikan kepadaku. Dan sungguh kalian akan tempat kembali kalian adalah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah nasihat yang kedua dari Luqman adalah perintah berbakti kepada orang tua. Kenapa Luqman mengingatkan ini? Karena yang perlu diperhatikan bahwasannya yang banyak sekali berbuat baik kepada kita adalah pertama kali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang pertama kali berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah pencipta kita, dialah pemberi rizki kita. Dialah yang menjaga kita. Dialah yang menyiapkan seluruh kebutuhan kita, sehingga Allah lah yang paling banyak berbuat baik kepada kita, sehingga kita harus menyembahnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling banyak berbuat baik kepada kita? Yaitu kedua orang tua. Sehingga letak amalan berbakti kepada orang tua ini Allah letakkan setelah kewajiban mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena memang orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita adalah orang tua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Dia mengandung kita dengan rasa sakit yang terus bertambah-tambah, ya. Membuat dia tidak bisa tidur, membuat dia muntah-muntah dan lain sebagainya. Ya, dan juga menyapihnya selama 2 tahun, di mana sang ibu kelelahan dalam menyapi anak. Maka kemudian kata Allah, anishkurli wali walidaik. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Berterima kasihlah ya kepada mereka. Wa ilayyal masir, dan kepadakulah kalian dikembalikan, kata Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya apabila orang tuanya ternyata dia bodoh dalam urusan agama, sehingga orang tuanya menyuruh anaknya untuk berbuat yang mungkar. Maka apa nasihat Luqman? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya, wahai anakku, jika ya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Jika kedua orang tua kalian memaksamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Perhatikan kata Allah, fala tuti'huma, jangan ditaati. Karena kita tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ya, maka jangan taati kata Allah. Tapi ingat, Allah memerintahkan wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah mereka dengan cara yang baik selama di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Meskipun kita tidak taat kepada orang tua dalam hal-hal yang mungkar, tapi ingat, kita harus tetap bergaul dengan mereka atau berbuat baik kepada mereka selama mereka hidup di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilai. Kemudian Luqman mengajari anaknya, ikutilah jalan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah nasihat yang ketiga adalah mengingatkan bahwasannya kalau orang tuamu adalah orang yang tidak tahu agama, memerintahkan kamu kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka jangan taati, tapi tetap berbuat baik kepada keduanya. Kemudian yang keempat, kata Luqman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Luqman seakan-akan menasihati seperti ini, wahai anakku, ya, ketahuilah
bahwasanya kamu selama hidup di dunia pastinya banyak kesalahan, banyak dosamu. Maka ketika kamu tahu kamu banyak kesalahan, banyak dosa, maka ikutilah jalan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Luqman yang keempat. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu dan aku akan memberitahu dan aku akan menjelaskan kepadamu, memberitahu kepadamu tentang seluruh yang kalian kerjakan. Jadi nasihat Luqman yang kelima, ingatlah wahai anakku, besok kamu dikembalikan sama Allah dan semua amalmu besok akan dibeberkan, akan diberitahukan kepadamu besok lewat catatan amalmu. Maka hati-hatilah kamu terhadap amalanmu sendiri. Jangan sampai kamu menulis yang buruk di dalam catatan amalmu sehingga kemudian besok kamu menyesalinya. Tapi tulislah yang baik-baik dalam catatan amalmu sehingga besok kamu ridho terhadap catatan amalmu. Ini yang kelima, nasihat Luqman. Kemudian nasihat Luqman yang keenam, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati ya'ti bihallah. Wahai anakku, ketahuilah perbuatan sekecil apapun, yang sekecil biji sawi sekalipun, yang kamu sembunyikan di dalam batu, kemudian kamu lempar ke langit atau kamu pendam di dalam bumi, ya'ti bihallah, ketahuilah perbuatan itu akan didatangkan besok oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, lagi maha teliti. Ya wahai anakku, hati-hatilah. Allah melihatmu, Allah memperhatikanmu, Allah mengawasimu. Sekecil apapun perbuatan yang kamu sembunyikan, maka niscaya Allah akan datangkan perbuatan itu. Baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Oleh karenanya, wahai anakku, jangan pernah remehkan perbuatan buruk sekecil apapun dan jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang keenam dari Luqman. Bahwasanya Allah melihatnya, Allah mengawasinya, Allah memperhatikannya. Kemudian nasihat yang ketujuh, kata Luqman, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf. Kemudian beramar ma'ruflah kamu. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah, perintahkanlah kepada manusia untuk berbuat baik dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Nasihat Luqman yang ketujuh adalah ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan salat. Jangan sampai engkau meninggalkan salat. Kemudian yang kedelapan, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, amar ma'ruflah kamu. Kalau kamu melihat temanmu, maka suruh dia untuk melakukan kebaikan. Jadi suruh berdakwah. Jadi seorang anak ini juga harus ditanamkan, wahai anakku, ajari teman-temanmu kebaikan. Suruh berbagi, suruh berkata-kata yang baik atau yang lainnya. Wanha 'anil munkar, dan juga kamu harus menjadi orang yang mencegah temanmu dari berbuat kemungkaran. Kalau ada temanmu yang berkata-kata kotor, maka ditegur. Seorang anak diajari seperti ini. Kemudian kata Luqman di nasihat yang ke-8 adalah wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, sabarlah atas musibah yang menimpamu. Karena ketika kamu memerintahkan temanmu untuk berbuat kebaikan dan mencegah temanmu dari berbuat kemungkaran, kamu pasti dibenci sama mereka. Maka bersabarlah. Ini yang ke-8. Inna dzalika min azmil umur, kata Luqman. Sesungguhnya yang itu termasuk perkara yang sangat penting dalam agamamu. Lihat bagaimana Luqman mengingatkan ini adalah perkara yang penting. Kemudian Luqman mengingatkan anaknya, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Setelah Luqman menasihati anaknya, yang ke-8, yang ke-9 Luqman menasihati, wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Wahai anakku, jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong, karena angkuh. Jangan sampai kamu memalingkan wajahmu karena angkuh. Jangan sampai. Lihat Luqman mengingatkan dari akhlak yang buruk. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Wahai anakku, jangan engkau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong.
Ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Kemudian kata Luqman, di antara nasihat Luqman yang ke-10, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Wahai anakku, sederhanakanlah cara berjalanmu dan lunakkan suaramu, pelankan suaramu, kata Luqman. Ya, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, Luqman mengingatkan anaknya agar berjalan itu dengan berjalan yang sederhana. Jangan sampai cara berjalannya orang yang sombong. Ya, dan juga agar dia menjaga suaranya. Ya, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, para ulama mengingatkan di antara suara yang paling mungkar ya dalam ayat ini adalah suara berisik di masjid. Oleh karenanya orang tua ketika mengajak anaknya ke masjid, dia mengingatkan jangan sampai kemudian anaknya teriak-teriak, anaknya mengeluarkan suara-suara yang mungkar. Ya, itu diantara tafsiran dari para ulama. Wa qad intahaja hadzal maslak al-anbiya as-salihun kama marra fi wasiyati as-sabiqah. Wa dzakara Allah taala an nabiyhi Ibrahim wa Ya'qub. Ya, dan sungguh jalan-jalan ini atau cara pendidikan ini sudah dilakukan oleh para nabi dan orang soleh. Sebagaimana pada wasiat yang sebelumnya yang kita sampaikan. Ya, wa dzakarahullah an nabiyhi Ibrahim wa Ya'qub. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub. Bagaimana ketika mendidik anaknya. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim." Ya, lihat nasihat dan juga arahan yang diberikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub pertama kepada anak-anaknya adalah tentang agama Islam. Dan jangan sampai kalian mati kecuali di atas agama Islam. Ya, ditanamkan dulu tauhid. Kemudian Allah juga berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut." Apakah kalian orang-orang Yahudi itu menjadi saksi tatkala kematian itu menjumpai Nabi Ya'qub? Idh qala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah selain setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Mereka anak-anak Nabi Ya'qub berkata, "Kami akan menyembah Tuhanmu wahai bapakku, dan kami akan menyembah Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilahan wahida yaitu Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun." Dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang Islam. Ya. Lihat bagaimana pendidikan itu dimulai dengan tauhid. Wa athna rabbul alamin an nabihi Ismail. Dan juga Allah memuji Nabi Ismail bikaunihi ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, di mana Nabi Ismail mengingatkan anaknya untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Allah berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis salah waz zakah." Dan dahulu Ismail dia memerintahkan keluarganya, anak-anaknya mengingatkan mereka untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya, kemudian wa amara Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu an yuhafidha an ada'is salawat al-mafruḍat. Kemudian Allah juga memerintahkan Nabi sallallahu ya untuk mengingatkan anak-anaknya dan istri-istrinya ya, untuk menjaga salat. Ya, dan juga memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat, bahkan memotivasi mereka untuk menegakkan salat. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wahai Muhammad, perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Ya. Jadi Nabi SAW juga diajari sama Allah bagaimana mendidik keluarganya. Wa yadkhulu fi tawjihil abna wa nusihim aidan an yujannibal walid abna'ahu kullama yusidu akhlaqahum wa dinahum. Dan juga di antara arahan yang wajib dilakukan oleh orang tua adalah orang tua menjauhkan anaknya dari hal-hal yang bisa merusak agama dan akhlak mereka. Seperti misalnya sima'ul aghani, mendengarkan musik, wal qanawat ad-darra atau saluran-saluran televisi, wal alat al-muharrama atau alat-alat yang diharamkan. Wa kadza yahdharu minadh-dhihab bi abna'ihi lil amakinil lahwil muharram. Demikian pula orang tua juga harus berhati-hati ketika mengajak anaknya jalan-jalan, anak-anaknya pergi.
Jangan sampai melewati tempat-tempat yang tidak bermanfaat, tempat-tempat yang melalaikan dia dari Allah, dan juga ke tempat-tempat yang haram. Ini perlu diperhatikan. Jangan sampai ketika kita ingin tamasya, ingin bersenang-senang dengan keluarga, ternyata di sana ada musik, ada misalnya wanita-wanita dengan pakaian terbuka, sehingga kemudian sang anak melihat perkara-perkara yang haram. Ini juga harus diperhatikan oleh orang tua, karena yang seperti ini juga akan merusak akidah, akhlak, dan moral sang anak. Wallahu a'lam. Inilah pilar ke-8 dalam pendidikan anak, yaitu bersungguh-sungguh dalam menasihati dan memberikan arahan kepada anak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.